Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur buat pagi yang indah ini kita boleh berjumpa kembali. Yang siap bersuka cita, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan kita. Amin. Sebab kita semua lebih dari pemenang, amin. Sama-sama kita nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibakarlah banjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama lebih dahsyat lagi. Kita nyatakan pujian ini. Come on, church. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya, dibakarlah banjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan haleluya, dibakarlah banjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya.
Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, oh yang menjadikan setiap kami memenang. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Sebelum duduk dalam hadirat Tuhan, katakan ke kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Amin. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih bahwa penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami datang membawa hati kami. Kami datang membawa penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekian alaba. Sekian alaba ya alaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah jawaban kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu sempurna. Oh Yesus, biarlah kuasa-Mu yang bekerja atas setiap kami ya Bapa. Sama-sama kita nyatakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Oh Yesus.
kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa, Kau yang bekerja atas hidup setiap kami ya Bapa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, lagi nyatakan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu berbuat, ku percaya. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Amin. Lebih dahsyat lagi, sama-sama kita imani pujian ini. Tuhan, percaya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu ya Bapa, selain hanya kami membawa pujian kami di hadapan-Mu, dan hanya dengan kami menyembah Kau ya Bapa. Oh Yesus, ya raba ya raba ya raba ya raba, ya raba ya rase. Haleluya. Besar kasih setia-Mu atas setiap kami ya Bapa. Besar penyertaan-Mu atas setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, sebab Kau mulia, sebab Kau yang ajaib Bapa. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biar alaba ya raba ya raba ya raba ya raba, biar alaba ya sing ya ra 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 ra. Haleluya. Kau yang layak terima pujian kami ya Bapa. Kau yang layak terima sembah kami ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kau yang kami sembah ya Tuhan, Kau yang kami muliakan ya Bapa. Oh
kasih ya Bapa. Oh Yesus, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu dengan imanmu nyatakan, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Biarlah janji-Mu terukir dalam kehidupan kami, setiap kami ya Bapa. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah imanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Kami letakkan harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari sambil bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan pujian ini. Katakan, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Oh Yesus, lebih dahsyat lagi, ku percaya. Oh Yesus,
Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Bapak Ibu, kita mau katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu Ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Coba yang terkasih dalam Tuhan katakan, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau lebih sungguh Tuhan. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Kami menantikan setiap janji yang terukir dalam kehidupan kami. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Segala hormat, segala puji kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini, kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau bersorak akan kehendak-Mu, sebab kami percaya lawatan yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan dapat memberikan kami pengertian dan pemahaman. Engkau adalah Allah kami yang kuat, Engkau Allah kami yang sanggup. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hidup kami. Kuasa-Mu yang bekerja Tuhan untuk kami pada saat pagi yang indah ini. Kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah Tuhan semuanya ini berasal daripada Tuhan.
hikmat yang daripada Tuhan menuntun, membimbing kami, mengarahkan kami untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman. Engkau rapi berkati juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, pemahaman, pengertian, dan kebenaran firman-Mu yang boleh hamba-Mu tegakkan Tuhan. Bila ada kuasa-kuasa yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan kami semua Tuhan, sekali lagi kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin percaya Engkau yang bertata dalam hati dan pemikiran kami. Jauhkan kami dari hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Bagi yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sebelumnya terima kasih buat tim pelayanan yang pada saat pagi yang indah ini yang mengorbankan dirinya untuk melayani pelayanan di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang terkasih yang onsite maupun online. Kita semua di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Haleluya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan Agustus ini pasti kita memeriahkan yang namanya hari kemerdekaan khususnya bagi bangsa Indonesia. Amin. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan? Ya. Kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, pastinya kita mau merdeka. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Katakan haleluya. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat pagi yang indah ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Ya. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini adalah tidak asing lagi untuk kita dengar atau kita baca ya, tetapi kebenaran firman Tuhan selalu dibaharui setiap hari. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, kita baca bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu Saudara-saudari. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Garis bawahi kata merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita ya, bahwa kita tidak ingin hidup kita terbelenggu karena dosa. Katakan amin. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu yang sudah memerdekakan kita melalui karyanya, penyelamatannya, ya, kasihnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia adalah merdeka. Ya. Tetapi bagaimana saya bilang tadi bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak ingin juga menyia-nyiakan namanya kemerdekaan itu. Amin. Siapa di sini yang sudah merdeka? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tangan-tangan yang terangkat adalah tangan-tangan kemuliaan daripada Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Ya. Kita tidak ingin bahwa hidup kita terus jatuh di dalam namanya dosa. Tetapi kita mau kita merdeka. Jangan kita sia-siakan namanya kemerdekaan itu. Ya. Bukan berarti Bapak Ibu bahwa hidup kita ini kita mau ini semau gue. Iya, pakai bahasa Tikalong di sana ya. Ya. Semau saya. Kita lupa bahwa Tuhan yang telah memerdekakan kita. Ya, kita lupa sumbernya adalah Yesus Kristus. Terus kita berpikir, tenang aja. Kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib.
Jadi saya bebas untuk melakukan kesalahan, ya, perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Galatia atau Rasul Paulus ya mengingatkan kita pada hari ini. Di dalam ayat ini, firman Tuhan hari ini, bahwa kita mau memerdekakan diri kita dengan kasih, yaitu yang daripada Tuhan. Ya. Kita harus menjaga kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Ya, kita saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lainnya. Amin. Layanilah dengan apa? Kasih. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Lagi-lagi kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada kasih, mungkin hidup kita apa? Udah amburadul. Tidak suka dengan yang lain, saya enak jidat kita, ya kan? Tetapi karena kasih Tuhan yang mengingatkan kita, kita juga harus melayani seorang yang akan yang lain dengan kasih Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini tema kebenaran firman Tuhan kita baca bersama-sama, yaitu merdeka untuk hidup bagi Kristus. Katakan amin. Sekali lagi dengan lantang, merdeka untuk hidup bagi Kristus. Ya, apa maknanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Ya, apa maknanya? Di dalam kehidupan kita, seseorang bisa hidup ya di negara yang merdeka, tetapi Bapak Ibu, hatinya masih terikat oleh dosa. Ini berlaku bagi setiap orang yang tidak sungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di bangsa negara kita Bapak Ibu? Minta maaf ya, di negara Konoha ya kan? Masih sering terjadi namanya ya ada sedikit lah selip-selip gitu ya. Itu yang tidak memerdekakan kita. Itu yang tidak membuat kita hidup berkenan di hadapan Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, hati kita jangan sampai terikat oleh dosa itu. Dosa apa yang ada dalam kehidupan kita? Ya. Dosa apa yang ada dalam hidup kita? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita masih hidup di dalam kepahitan? Apakah kita masih hidup di dalam kebencian? Apakah kita masih hidup di dalam kebiasaan buruk? Apakah kita masih hidup dalam ketakutan? Dan apakah kita masih mempunyai keinginan dunia? Dan mungkin ada dosa yang terus kita ulang-ulang. Ya. Jadi Bapak Ibu sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah, kita harus menghilangkan yang namanya hidup dalam kepahitan. Ya. Si dia itu berbuat ini itu, ya. Kalau kita melihat orang itu rasanya kayak setan yang di arah-arah Siantan. Ya kan? Ketemu dia aja kayak jengkel sekali saya lihat dia. Jadi kepahitan itu masih ada. Kita mengingat kesalahan yang telah dia perbuat, tetapi kita lupa akan kebaikan yang juga mungkin dia buat di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hati kita jangan sampai terikat oleh kepahitan. Bapak Ibu, kalau kita minum obat rasanya pahit, tapi itu bisa menyembuhkan atau meredakan ya. Tetapi kalau kepahitan di dalam hati kita masih kita simpan, itu akan membuat hidup kita terasa terganggu Bapak Ibu. Ya. Kita mau di tempat ini bahwa kita orang yang percaya
bagi Tuhan kita juga sudah dimerdekakan oleh Yesus. Kita hilangkan yang namanya hati mempunyai rasa kepahitan, mempunyai rasa benci. Kalau bahasa Inggrisnya bagian utara itu tegetsi dia aku nilainya, ya. Artinya itu benci sekali aku lihatnya. Kalau dia berpapasan dengan saya, waduh, ya kan? Kayak tidak enak Bapak Ibu. Padahal kita sudah lama hidup bersama Yesus Kristus. KTP kita mungkin sejak lahir dari Kristen. Tetapi kita masih nyimpan rasa kebencian. Ya. Kebiasaan yang buruk dalam kehidupan kita. Atau hal yang membuat kita merasa sangat sekali takut. Ya. Memang rasa takut ada dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai itu menghantui kita setiap saat. Sehingga kita susah tidur. Habis enggak ya harta saya? Ya kan? Habis enggak ya uang saya? Atau bagaimana ya kehidupan saya ke depannya? Jadi galau. Setiap malam susah tidur. Ya kan? Takut akan hidup ini. Tuhan pelihara enggak saya ya? Amin. Kalau kita tidak mau ingin takut menghantui kita dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Bersandar dan berharap kepada Tuhan, Allah kita yang hidup. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita mau bahwa kita terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Kita harus melakukan namanya itu pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan itu Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya saat kita dibaptis. Kita berkata kita sudah bertobat. Tetapi saya mau katakan bahwa bertobat itu kita harus lakukan setiap hari. Amin. Ya. Kita ucapkan kata pertobatan itu setiap hari. Kita mengakuinya di dalam Yesus Kristus. Bukan saya mengakui Bang Tutus, saya hari ini bertobat. Bukan seperti itu, ya. Tetapi kita mengakui bahwa di hadapan Tuhan kita benar-benar mungkin hari ini kita melakukan kesalahan. Kita minta pertobatan kepada Yesus Kristus, ya. Agar apa Bapak Ibu? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36, ya, firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin. Siapa anak itu? Adalah Yesus Kristus. Yaitu datang di dunia ini untuk memerdekakan saya dan saudara. Haleluya. Begitu luar biasa Bapak Ibu pengorbanannya. Begitu indah dengan kasihnya yang tidak pernah henti-hentinya. Siapa yang bersalah? Siapa yang menebus? Ya. Siapa yang melakukan? Siapa yang berkorban? Jadi, kalau anak itu benar-benar memerdekakan kamu, saya dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar merdeka. Katakan, saya mau benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Amin. Kemerdekaan itu bukan hanya sebagai identitas dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa mungkin bendera merah putih sudah berkibar. Kita juga harus mengibarkan, yaitu iman kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, kita juga harus benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati bukan, ya, kemerdekaan sejati bukan hanya di luar, tetapi di dalam hati yang dikuasai oleh Yesus Kristus. Ya. Hati kita harus dikuasai oleh Yesus Kristus. Karena apa? Karena Yesus itu sendiri yang saya bilang tadi sudah memerdekakan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar identitas saja.
Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kemerdekaan yang kita dapat di dalam Tuhan adalah merdeka dari dosa. Amin. Merdeka dari dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita bukan lagi menjadi budak dosa. Ya, bukan budak ya, budak. Hamba dosa. Kalau budak bahasa ya Pontianaknya itu anak ya, anak-anak gitu ya. Ih budak itu nak kemana? Ya, sedikit bahasa-bahasa Melayu Pontianak lah ya. Ya, jadi kita tidak lagi menjadi budak dosa, diperhamba oleh dosa ya. Itu bisa mengikat dalam kehidupan kita, tetapi bahwa kita harus membebaskan diri kita dari namanya dosa ini tadi. Banyak Bapak Ibu dosa yang ada Tuhan izinkan dalam kehidupan kita terjadi. Perkataan kita, sikap hidup kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, itu bisa menjadi sumber. Kalau kita tidak memiliki hati yang mencerminkan kasih Kristus. Lagi enak-enak dudukan, tiba-tiba datang temannya. Bu Lucy, ini loh, seperti ini. Ya kan? Melalui telinga kita. Terus Bu Lucy dengan semangat, iya ya, dia itu seperti ini. Udah menjadi dosa. Ya kan? Dosa itu tidak ada ukuran besar kecilnya Bapak Ibu. Kalau bisa ditimbang enak. Oh dosa Pak Okta 100 kilo. Ya kan? Kalau 100 kilo berarti masih lumayan ya. Kalau udah 1 ton, 2 ton, wah sangat berat berarti. Kita tidak mau bahwa kita menjadi budak dosa. Melalui ucapan kita. Ya. Mulut kita, lidah kita, mata kita. Itu menjadi sumber. Tuhan izinkan. Kalau kita tidak menjaga dengan baik. Amin. Ya, kita harus menjaga bahwa di dalam kehidupan kita untuk terus merdeka di dalam Tuhan. Jangan lagi menyimpan kepahitan Bapak Ibu. Ya. Kita harus hidup terus mengampuni di dalam Tuhan. Kita harus terus hidup menjauhkan hidup kita dari belenggu dosa itu. Amin. Karena apa? Karena kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Kita harus terus mendekat kepada Allah kita yang hidup. Bagaimana cara kita mendekat kepada Tuhan? Ya. Kita mencari Dia setiap saat, dimanapun kita berada. Apapun segala posisi dan kondisi kita. Ya. Maupun engkau dalam masalah, maupun engkau dalam cobaan, tantangan, harus hidup kita terus mendekatkan diri kita kepada Dia. Merdeka dari dosa Bapak Ibu berarti kita dibebaskan dari kuasa dosa. Amin. Katakan, saya dibebaskan dari kuasa dosa. Haleluya. Kuasa dosa yang apa? Mengikat kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Apalagi di sini ada rantainya Bapak Ibu. Wow, ngeri. Ya kan? Ngeri, dikasih gembok lagi kan? Kalau kita tidak bisa melepaskannya, berjalan pun kita susah. Mau melangkah pun kita susah. Ya kan? Mau kemanapun kita pergi, berlari, susah. Karena apa? Diikat. Dirantai Bapak Ibu. Tetapi kita harus merdeka dari yang namanya dosa itu. Dari hukuman dosa. Ya, karena hukuman dosa ini bukan saat ini Bapak Ibu. Mungkin ada hukuman di dunia kalau kelihatan. Hal yang mungkin salah kita perbuat. Tetapi yang kekekalannya adalah suatu saat. Apakah hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak?
Jadi jangan sampai hukuman dosa itu terus ada dalam kehidupan kita. Dan dari kehidupan yang terus dikuasai dosa melalui karya Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di dalam kehidupan kita. Dia sudah membebaskan kita seperti di gambar ini. Hidupnya tenang. Ya, hidupnya damai. Kalau melihat orang yang mungkin menyakiti hatinya, dia bisa senyum. Apalagi senyumnya manis, dikasih gula sedikit, makin manis dia. Ya kan? Jadi bebas Bapak Ibu merasakan apapun yang saat ini mengikat dalam kehidupannya sudah lega. Amin. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Yesus, dan kita tidak mau bahwa hidup kita terus dibelenggu oleh dosa itu. Kita harus merdeka dari dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan-perkataan ucapan kita yang mungkin kita ucapkan menyakiti hati orang. Sikap kita, tingkah laku kita, ada kepahitan, kebencian. Hari ini kita katakan bahwa kita mau hidup di dalam Tuhan lebih sungguh. Amin. Ya, karena apa? Jangan sampai semuanya itu mengikat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bebas dari kuasa dosa, dosa tidak lagi menjadi tuan. Katakan amin. Dosa itu tidak lagi menjadi tuan di dalam kehidupan kita atau mengendalikan hidup kita. Oh Pak Okta, enak loh itu loh. Ya kan? Ayo, kita ke sana. Ayo. Ya. Jadi tidak lagi mengendalikan hidup kita atau dosa itu menjadi tuan di dalam diri kita. Terlepas dari setiap belenggu-belenggu itu. Yang kedua Bapak Ibu, bebas dari hukuman dosa melalui iman kepada Kristus. Katakan amin. Siapa yang bisa membebaskan kita, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia sudah mati, datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Ya. Ada pengampunan di dalam Dia. Pengampunan yang begitu indah, abadi dan kekal untuk selama-lamanya. Untuk siapa? Saya dan saudara. Meskipun sering sekali kita menyakiti hati Tuhan, tetapi pengampunannya itu akan berjalan setiap hari dan setiap saat. Kita harus menerima yang namanya keselamatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, bebas dari perhambaan dosa. Kita tidak lagi hidup sebagai budak keinginan dosa, ya, tetapi diberi kemampuan untuk memilih dan melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Tadi, layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Itu juga adalah bagian dari buah roh. Amin. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang 22 sampai 23. Mengingatkan kita bahwa hidup di dalam kasih. Bebas untuk hidup benar. Kemerdekaan bukan izin untuk berbuat dosa. Katakan amin. Jadi kemerdekaan itu bukan izin untuk berbuat dosa lagi, tetapi kesempatan untuk hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya itu tidak kita alami dalam kehidupan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kedua kalinya, kita menyia-nyiakannya. Ya, Bapak Ibu, di sini ada ilustrasi. Bayangkan Bapak Ibu bahwa ada seseorang saat dia di penjara dia ingin keluar dari penjara. Ya. Tetapi ketika dia sudah dikatakan bebas dari penjara itu, lalu dia mau kembali lagi. Ya. Pasti dia akan merasakan hal yang sama, ya kan? Dia mau kembali lagi, tidak mau keluar dari penjara itu, padahal dia sudah dinyatakan bebas. Kalau kita berpikir,
itu terasa aneh, ya kan? Kalau orang sudah mau dibebaskan dari penjara pasti dia mau keluar, tetapi ini mau balik lagi. Apakah kita sama mau hidup di dalam hal sama seperti itu? Ketika kita sudah dibebaskan oleh Tuhan lalu kita kembali lagi untuk dipenjara, untuk dibelenggu dan terikat oleh hal-hal yang keinginan dunia ini. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, merdeka untuk hidup dalam kebenaran, ya. Artinya Bapak Ibu bahwa merdeka dalam Kristus berarti membebaskan atau bebas memilih yang benar. Katakan amin. Ya. Kita bebas untuk berbohong. Tetapi kita memilih berkata jujur. Katakan amin. Ya, ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Pasti sering mungkin ada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berkata benar, dan banyak kita juga tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Kita berkata jujur akan kebohongan itu. Ya. Dan kita bebas membalas kejahatan. Tetapi kita memilih untuk mengampuni. Amin. Sebenarnya bebas kita membalas kejahatan. Di dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya kan? Kalau kamu tonjok saya tonjok balik. Ya kan? Tetapi kita mau apa? Hidup untuk mengampuni, mengasihi, menyayangi satu dengan yang lainnya. Agar apa? Tidak ada kepahitan Bapak Ibu. Hidup kita damai, tenang, tentram. Amin. Ya. Dan kita bebas melakukan apa yang salah ketika tidak ada orang melihat. Tetapi kita memilih hidup benar karena Tuhan selalu melihat. Amin. Memang orang mungkin tidak melihat kita untuk melakukan kesalahan. Tetapi mata Tuhan selalu tertuju. Dia tersenter akan kehidupan kita di dunia ini. Dia melihat setiap langkah kaki kita, apa yang kita lakukan. Itulah kemerdekaan Kristen, ya. Merdeka bukan bebas berbuat dosa, tetapi merdeka adalah bebas memilih kebenaran. Amin. Wah, ini ada bendera merah putih ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan di dalam Kristus, ya. Kemerdekaan di dalam Kristus bukan kebebasan melakukan apa saja, tetapi kebebasan untuk memilih dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan tanpa batas. Kita masih mempunyai kebebasan egois, melainkan kebebasan untuk melakukan apa yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dengan cara apa kita memuliakan nama Tuhan? Menjaga perkataan kita, menjaga pola hidup kita, menjaga sikap hidup kita. Tidak lagi hidup di dalam keegoisan. Haleluya. Di dalam hal apapun, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan dimanapun kita berada, lingkungan kita, sekitar kita. Ya. Jadi kita mau bahwa kemerdekaan sejati bukanlah kemerdekaan atau kebebasan tanpa batas. Kita harus membuka ruang hati kita untuk kita bebas. Yang dari namanya belenggu-belenggu dosa itu. Oke, poin yang ketiga. Merdeka untuk melayani dan menjadi berkat. Amin. Merdeka untuk melayani dan menjadi berkat. Dari siapa dulu kita melayani Bapak Ibu Saudara-saudari? Dari yang kelihatan dulu. Haleluya. Jangan pelayanan kita seperti pelayanan yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik terlebih dahulu dengan keluarga kita. Amin. Yang sudah punya keluarga, suami istri, layanilah anak istri kita dengan kasih Tuhan. Kalau ada yang perlu kita bantu sebagai laki-laki, kita bantu. Ya. Misalnya cuci baju, ya kan? Udah punya istri,
Ini kan pekerjaan perempuan. Ya toh? Saya kan laki-laki, gengsi dong. Ya. Masa orang Kristen berkata seperti itu? Cuci piring. Ya, itu juga ada pelayanan Bapak Ibu di keluarga kita. Terus anak-anaknya. Ini kan pekerjaan bapak saya, mama saya. Saya kan masih kecil. Misalnya contohnya udah SMP atau SD gitu ya, udah bisa lah sedikit-sedikit ya. Bisa melakukan hal itu Bapak Ibu. Kita mulai dari keluarga kita. Amin. Terus kita mulai dari apa? Gereja. Dan orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan kita. Melayani dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjadi berkat untuk orang di sekitar kita. Jangan sampai kita dilihat oleh keluarga kita. Percuma. Ya kan? Sama juga iya tak iya. Ya kan? Pelayanan dari keluarga kita terlebih dahulu. Memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Amin. Haleluya. Ya. Kita dimerdekakan bukan untuk hidup sendiri, tetapi untuk melayani dan menjadi berkat. Kalau Tuhan memberikan talenta, hikmat yang kita dapat, semuanya itu adalah berasal daripada Tuhan. Jadi kita juga harus memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang punya hikmat, pintar mengajar, ya. Atau yang lain-lainnya Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita mau bahwa jangan hanya kita simpan di dalam hati saja, pikiran saja. Tetapi kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau kita lihat di sini ada sumbangsi sedikit. Ya, di saat engkau mungkin merasa punya lebih, tidak salahnya Bapak Ibu untuk bisa membantu orang di sekitar kita. Amin. Atau mungkin saat engkau kekurangan, engkau mau memberi, silakan memberi Bapak Ibu. Ya, Tuhan tidak melarang itu. Amin. Ya, kita mau menjadi berkat melalui apapun itu. Perkataan kita, motivasi yang kita berikan, perkataan-perkataan yang baik. Ya. Di saat mungkin dia lagi gelisah, terus kita datang memotivasi hidupnya, itu juga sudah menjadi berkat bagi dia. Haleluya. Ya. Dan kemerdekaan dalam Kristus bukanlah kebebasan untuk hidup sesuka hati, melainkan Bapak Ibu, kebebasan dari dosa dan melakukan supaya kita dapat hidup dalam kasih. Amin. Melayani dengan sukacita dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Ada kasih, sukacita, saluran berkat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak lagi, ya, tidak dipanggil untuk hanya menikmati kemerdekaan, tetapi dipanggil untuk menggunakan kemerdekaan itu. Kita merdeka untuk melayani. Kita melayani karena kasih yang daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sebagai penutup. Ketika seseorang telah dibebaskan oleh kasih Tuhan, kebebasan itu tidak boleh disia-siakan. Untuk apa? Untuk kepentingan sendiri, ya, untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya, kebebasan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam melayani sesama. Katakan amin. Ya. Sehingga hidupnya menjadi saluran berkat yang memuliakan nama Tuhan. Dalam hal apapun Bapak Ibu, layani seorang yang lain dengan kasih, melayani dengan kasih, mengasihi dengan tulus, menjadi berkat bagi sesama, memuliakan dalam setiap langkah hidup kita. Dan merdeka bukan untuk diriku, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus merdeka dari belenggu dosa. Kita harus bisa merdeka untuk melayani sesama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi merdeka bukan untuk diri kita sendiri, melainkan Bapak Ibu
untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi bagi siapa yang saat ini sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus, kita yakin percaya bahwa tidak ada lagi kepahitan, kebencian, maupun ketakutan yang sangat-sangat mendalam dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mau bahwa belenggu-belenggu dosa terus mengikat kita. Kita mau hidup bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya undang buat pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang daripada Tuhan. Bagaimana respon kita akan kemerdekaan itu? Apakah kita masih menyimpan kepahitan? Apakah kita bisa menyimpan rasa kebencian? Apakah kita masih mempunyai ketakutan-ketakutan yang sangat berlebihan dalam kehidupan kita? Atau belenggu-belenggu dosa yang masih mengikat kita? Pada saat pagi yang indah ini Bapak Ibu, mari kita mau lepaskan, kita mau bebaskan diri kita dari belenggu-belenggu itu. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup memerdekakan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mampu menopang di dalam kehidupan kita. Sebab kemerdekaan boleh kita dapat dari pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia yang telah datang di dunia ini untuk memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kuasa-Mu yang terus mengalir atas kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu biarlah bisa menjadi perenungan dan remahkan hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Itu bukan kuat dan hebatnya kami Tuhan. Berkat anugerah, penyertaan, perlindungan yang daripada-Mu yang selalu hadir di dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami. Ajar kami benar-benar berdekat di dalam Engkau Tuhan. Dan ajar kami semakin intim, semakin dekat di dalam Engkau Tuhan. Dan ajar kami untuk semakin mengasihi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Pak Okta Tuhan secara luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi keluar masuknya, keluarganya, anak dan istrinya. Serta apapun yang menjadi kebutuhan di dalam hidupnya. Engkau yang menjadi jawaban, Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai. Engkau yang menutup bungkus setiap keluar memasuknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya Tuhan. Bapak kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di mana bangsa kami telah merdeka ya Tuhan. Biarlah Tuhan melepaskan setiap belenggu-belenggu dosa yang ada di dalam bangsa kami Tuhan. Turunkan hujan pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Ada lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Urapan Tuhan terjadi atas bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pertolongan Tuhan, urapan yang daripada Tuhan boleh memimpin menyertai presiden dan wakil presiden dan bangsa kami Tuhan.
selalu aman dan damai, ada lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan berkati tanahnya, airnya, udaranya. Dan kami percaya Tuhan, biarlah semua itu Tuhan yang menyertai. Bapak kami juga mau berdoa ya Tuhan buat di mana tempat kami tinggal Pontianak Kuburaya Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada urapan Tuhan, dan ada pertolongan Tuhan di dalam kota kami ya Tuhan. Berkati tanahnya, airnya, udaranya. Berkati setiap visi misi yang ada, dan biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Ada urapan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gembala sidang kami dimanapun berada saat sekarang ini. Dimanapun hambamu melangkahkan kaki Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah ada otoritas Tuhan, ada api Roh Kudus Tuhan, ada lawatan Tuhan, dan ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan. Boleh memimpin, menyertai, melindungi ya Tuhan. Tuhan juga menolong ya Tuhan buat wakil gembala Pak Abraham Irwan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah kasih penyertaan Tuhan juga boleh menyertai, melindungi, dan menjaga dan memelihara Bapak. Bapak kami juga mau berdoa ya Tuhan buat staf gembala yang ada di tempat ini, Pak Andi Ong ya Tuhan. Tuhan berikan api yang baru, urapan yang baru, pertolongan kekuatan yang daripada Tuhan. Tetap terus menaungi, menyertai, menjaga dan memelihara hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kapasitas-kapasitas yang diberikan ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami melepaskan mereka berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berikan iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Ajar mereka Tuhan tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan ajar mereka tetap terus mengasihi Tuhan. Dan ajar mereka tetap terus benar-benar merdeka di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap terus menjadi bagian di dalam hidup mereka Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum sempat memberi. Biarlah kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, di tangan Bapak Ibu ada 2 amplop persembahan. Amplop pertama diakonia, yang kedua umum. Bapak Ibu Saudari boleh memberi persembahan di kotak persembahan di depan. Sambil menjalankan persembahan kita akan menyaksikan FL News. Shalom, saya Belisa. Selamat datang di IFLC Pontianak. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan Warta Sepekan. God bless you. Breaking news, now let's go to James with the weather. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama-sama hadir dalam ibadah raya IFLC Pontianak. Gereja kita memiliki 3 sesi ibadah raya. Sesi pertama diadakan pada pukul 6 pagi di Jalan Adi Sucipto KM 7.8 nomor 4. Sesi kedua diadakan pada pukul 10 pagi di Restoran Citrasa 2 lantai 2. Dan sesi ibadah ketiga diadakan pada pukul 17.00 di Jalan Adi Sucipto KM 7.8 nomor 4. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung dalam komunitas sel yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 19.00. Mari sama-sama kita datang untuk bersaksi tentang cinta kasih Tuhan setiap harinya. Hai anak muda yang diberkati Tuhan, kami mengajak teman-teman semua untuk hadir dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 di Jalan Adi Sucipto KM 7.8 nomor 4. See you. But I know, yeah, and I know, you survived the past. Hai adik-adik yang diberkati Tuhan, kami undang bersama-sama untuk hadir dalam IFLC Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 17.00. See you! Several seasons. If you gon' pray about it, don't worry about it. Your words have the power to create your future, so make this your anthem. Hey. That it will.
Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian warta sepekan. Baik Bapak Ibu Saudari, saya akan menambahkan ada beberapa pengumuman tambahan. Untuk yang pertama, jangan lupa besok pagi ada morning blessing di tempat ini onsite yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendri Mesak. Nah, jadi ibadah morning blessing dimulai pada pukul 5 pagi. Bapak Ibu Saudari juga dapat mengikuti morning blessing melalui channel YouTube kita IFLC Church maupun melalui Zoom meeting yang tertera di flyer. Terus yang kedua, sama-sama kita dukung dalam doa untuk kegiatan KKR Safari Gembala Sidang kita mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 27 Agustus ini. Untuk pada tanggal 26 pukul 18.00 itu KKR-nya yang akan dilaksanakan di GBI Terindak ya Bapak Ibu Saudari. Jadi sekali lagi kami mengundang, mungkin ada Bapak Ibu Saudari memiliki rekan di daerah GBI Terindak, boleh untuk diarahkan mengikuti kegiatan KKR ini. Selanjutnya di tanggal 27 juga akan diadakan KKR Mujizat Kesembuhan Ilahi yang dilaksanakan di Persekolahan Aras Tamar Ngabang ya Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi kami mengundang juga Bapak Ibu Saudari untuk bersama-sama hadir dalam KKR ini. Selanjutnya pada pukul 18.00 akan diadakan KKR juga di GKTI Batu Penjuru. Ini di daerah Ngabang Kabupaten Landak juga ya Bapak Ibu Saudari. Tepatnya pukul 18.00 yang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Pastor Thomas Chandra. Ada Pastor Hosea dan Rahel Mutiara. Selanjutnya Bapak Ibu Saudari, sama-sama kita dukung dalam doa juga untuk kegiatan KKR ini, baik dalam doa maupun dalam dana boleh melalui kode QRIS yang tersedia. Terus selanjutnya Bapak Ibu Saudari, untuk KKR bulan September akan diadakan pada tanggal 2 tepatnya di hari Rabu pukul 18.00 yang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita Pastor Thomas Chandra, Tika Krisna dan Pastor Hosea di tempat ini ya Bapak Ibu Saudari di Jalan Adi Cipto KM 7.8 nomor 4. Baik Bapak Ibu Saudari, gereja juga ada We are looking for praise and worship team, jadi membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu melayani boleh menghubungi nomor yang tertera di flyer. Selanjutnya Bapak Ibu Saudari, gereja juga memiliki operasional khusus di ibadah raya ketiga atau ibadah raya pukul 17.00. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang benar-benar membutuhkan dan rindu untuk datang ke gereja tapi tidak memiliki kendaraan, boleh menghubungi nomor yang tertera. Baik Bapak Ibu Saudari, terima kasih, sekian pengumuman pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudari bangkit berdiri, sama-sama kita akan mengakhiri persekutuan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertanya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertanya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertanya dan membuatnya berhasil. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kekudusan yang berasal daripada Tuhan. Kuasa-Mu yang terlebih besar akan hidup kami pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu, pujian penyembahan setiap Tuhan ibadah kami hari ini, biarlah layak berkenan di hadapan Tuhan. Dan jikalau Tuhan kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami bisa membawa berkat, damai, sukacita yang daripada Tuhan. Penyertaan, bimbingan, kasih damai sejahtera, otoritas Tuhan boleh memberkati dari setiap apa yang
ada dalam kehidupan kita. Melalui keluarga, pekerjaan, pendidikan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sukacita yang daripada Tuhan yang begitu melimpah atas kehidupan kita. Diberkatilah setiap kita yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan di dalam Dia. Kuasa-kuasa Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan kita. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akhiri persekutuan ibadah hari ini. Kami berdoa haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.